Boleh percaya, boleh tidak, ketika kecil, saat saya duduk di bangku kelas 3 SD di Surabaya, mata saya tiba-tiba juling. Waktu bangun pagi, semuanya kelihatan jadi dua. Saya kaget. Ibu saya yang tahu juga kaget. Karena waktu itu kami masih tinggal di garasi rumah orang dalam kesulitan ekonomi. Di satu sisi, ibu saya dengan perjuangan untuk mendapatkan nafkah, di lain sisi dia lihat anaknya juling, penderitaannya makin bertambah. Kami sudah ke dokter, tapi dokter juga hanya ngasih salep, ditutup, dan dokter bilang tidak ada janji untuk bisa membuat mata saya kembali normal. Ibu saya menangis, saya juga menangis, karena kata orang waktu itu, juling tidak bisa disembuhkan. Maka sejak itu di sekolah maupun di dalam kegiatan bermain di tempat tinggal saya menjadi bahan olok-olok, menjadi bahan tertawaan teman-teman. Saya dibully. Itu sesuatu yang sangat membekas, sangat menakutkan dalam hidup saya waktu itu, sehingga saya mulai mengurung diri. Karena saya tidak mau jadi bahan olok-olokan teman kalau saya berada di lingkungan teman-teman. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu saya? Setiap malam dia berdoa. Bahkan ibu saya sering menyanyikan satu lagu gereja yang sampai sekarang saya ingat. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, bila ku hidup yang suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi itu doa seorang ibu. Dan setelah beberapa bulan, satu hari saya bangun, tiba-tiba mata saya kembali normal. Boleh percaya, boleh tidak. Saya waktu itu tidak sadar bahwa ini adalah kekuatan doa seorang ibu. Sehingga mata saya yang tiba-tiba juling kembali normal. Dan kalau Anda masih belum percaya, ada cerita berikutnya berkaitan dengan kakak saya. Kakak saya juga begitu, kakak perempuan. Tiba-tiba satu hari dia jatuh, lumpuh, dan orang bilang bahwa itu adalah polio. Tapi di usia di mana dia sudah remaja, sekitar 15 tahun waktu itu, dan tiba-tiba dia nggak bisa berjalan. Bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, dokter juga tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya dia harus jalan dengan memakai tongkat. Kembali lagi, ibu saya berdoa setiap malam sambil menggosok kaki kakak saya ini dengan minyak banleng. Saya nggak tahu, kalau Anda hidup di zaman dulu, ada obat tawon, minyak tawon, namanya banleng. Nah, itu digosok-gosok sambil dia terus berdoa, minta kesembuhan pada Tuhan. Boleh percaya, boleh tidak lagi, kakak saya pada satu hari bangun dan dia langsung bisa jalan. Itu mujizat yang luar biasa. Satu cerita lagi untuk menambah keyakinan Anda bahwa betapa hebatnya doa. Betapa sebuah doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi satu hari kakak saya yang polio ini sudah punya anak, kena kanker, dan dia harus dioperasi. Jujur, secara ekonomi akan sulit bagi kami untuk membiayai pengobatan kakak saya yang kanker payudara. Karena waktu dokter menyodorkan angka untuk membiayai operasi itu, kami semua terhenyak, terlalu besar. Tapi saya berdoa, Tuhan, sebagai manusia saya sudah tidak tahu lagi harus mencari jalan keluar seperti apa, tapi karena aku percaya Engkau ada, tolong bukakan jalan. Itu hanya dalam waktu satu malam, tiba-tiba saya dikontak oleh teman, saya diminta jadi pembicara, dan kemudian dapat honor dengan nilai yang sama persis dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kakak saya. Jadi hari itu saya bilang sungguh luar biasa. Jadi bayangkan, honor yang saya terima sama persis, tidak kurang 1 sen pun, tidak lebih 1 sen pun, dengan biaya yang harus saya bayarkan untuk biaya operasi kakak saya. Ini kekuatan doa yang luar biasa.
Dan masih banyak cerita seperti ini yang bisa saya ceritakan. Karena itu jangan remehkan kekuatan doa. Anda boleh lemah dalam iman, tetapi ketika Anda mendengarkan cerita-cerita seperti ini, saya harapkan selain iman Anda bertumbuh semakin kuat, tapi Anda percaya akan kekuatan doa. Setelah dewasa, setelah menikah, punya anak, ada kebiasaan kami yang tidak pernah kami tinggalkan, yaitu memulai hidup dengan berdoa, kemudian malam sebelum tidur berdoa, dalam perjalanan kami berdoa, setiap ada kesempatan, apakah itu makan malam bersama anak-anak, bersama istri, kami semua berdoa. Jadi hidup kami itu selalu dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa, dan dalam menghadapi semua persoalan kami selalu berdoa. Kami yakin akan kekuatan doa. Dan cerita-cerita seperti ini pasti Anda sudah banyak dengar. Jadi apapun agama kita, apapun keyakinan kita, kalau Anda mendengar cerita seperti ini, selemah apapun iman Anda, tapi saya hanya ingin menegaskan hari ini bahwa doa itu sungguh luar biasa. Kekuatan doa itu dahsyat sekali. Karena itu saya berharap siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, ayo kita memulai sesuatu dengan doa. Karena doa itu akan membuat hidup kita lebih baik dari hari ke hari. Apapun yang kita usahakan, kita iringin dengan doa. Kekuatan doa itu sungguh luar biasa.